Hey, selamat datang dan bergabung di channel baru Moza. Di kesempatan ini, Moza akan bercerita tentang wuxia yang diangkat dari novel aslinya yang berjudul Swallowed Star. Moza berharap semuanya dapat terhibur. Selamat menikmati. Tahun 2056, di sebuah kota di daerah Yuan Sujin, di atas apartemen residensial 6 lantai yang hancur, duduk seorang remaja yang mengenakan rompi tempur, celana militer, dan sepatu bot paduan. Di punggungnya ada perisai heksagonal dan dilengkapi pisau pertempuran bayangan darah. Dia duduk diam di tepi atap. Pada saat ini, langit yang berkilauan bersinar dan ada nafas yang menyegarkan di udara yang bertiup ke arahnya. Namun, hanya ada keheningan di dalam kota yang hancur dan sepi, dengan dorongan sekali yang membuat jantung Anda berdetak kencang. Langit biru tampak seperti zamrud biru raksasa. Matahari pertengahan musim panas tampak seperti bola api besar, tergantung di atas zamrud besar ini. Posisi matahari menunjukkan sekitar jam 3 sore. Posisi sekarang berada di sekolah menengah atas ketiga wilayah Xi'an. Kring, kring, kring. Saat bel yang keras terdengar menyebar ke seluruh ruangan kelas, tiba-tiba muncul keributan dan keributan. Setiap gedung dibanjiri siswa, tertawa berkelompok menuju gerbang sekolah. Brother Lu Feng, sebuah suara keras terdengar. Brother ini adalah salah satu yang digunakan dalam hal bukan jenis darah atau terkait. Feng, seseorang memanggilmu. Di tengah rombongan siswa, seorang remaja yang sedang memegang pembatas buku berjalan bersama para siswa. Dia mengenakan seragam olahraga biru biasa dan tingginya sekitar 175 cm dan perawakannya agak kurus. Pada saat ini dia dengan ragu-ragu menoleh. Orang yang memanggilnya adalah seorang pria dengan tinggi sekitar 190 cm, dengan bahu seperti harimau dan pinggang seperti beruang. Bicep tulangnya bahkan lebih berotot dan menakjubkan. Anda? Lo Feng ragu-ragu memperhatikannya, tidak mengenali siapa yang ada di depannya. Kedua orang ini, satu kokoh seperti beruang coklat, sedangkan Lo Feng Brother seperti orang biasa dan tinggi. Perbedaannya sangat besar. Namun pria berbahu lebar dan berpinggang besar ini tampaknya menunjukkan formalitas saja. Dia dengan hati-hati melihat saudara Lu Feng. Dia terlihat kagum. Sepertinya rumor itu benar. Saudara Lu Feng cukup mudah diajak bicara. Brother Lu Feng, saya memiliki sesuatu yang perlu bantuan Brother Lu Feng. Bantuan apa? Jawab Lu Feng tertawa. Saat aku melatih tinjuku, aku merasa ada yang salah saat aku meninju. Aku bertanya-tanya apakah kakak punya waktu untuk memberiku petunjuk. Pria kekar itu melanjutkan, menurut guru dojo, dengan kekuatanku, aku seharusnya bisa melepaskan pukulan yang kekuatannya lebih dari 50%. Namun aku tidak pernah bisa mencapai nilai itu sama sekali. Pria kekar itu menatap Lu Feng dengan penuh harap. Oh begitu. Lu Feng berhenti sejenak, menganggukkan kepalanya. Oke, Jumat siang ini temui aku di dojo. Terima kasih, saudara Lu Feng. Terima kasih, kakak. Pria kekar itu barangkali mengucapkan terima kasih. Lu Feng tertawa sedikit dan kemudian pergi bersama-sama dengan teman-temannya. Melihat Lu Feng telah pergi, pria kekar itu menunjukkan kegembiraannya. Dia mengepalkan tinjunya dan saat pembuluh darah bisapnya pecah, dia berteriak dengan penuh semangat. Kesuksesan. Wow, kakak Lu Feng, setuju dengan mudah. Seorang anak laki-laki mengenakan seragam sekolah berseru. Rumor itu memang benar, saudara Lu Feng mudah diajak bicara dan orangnya sangat baik. Pria kekar itu menyeringai, tapi itu tidak benar. Di sekolah menengah ketika kami, dari 5.000 siswa, hanya 3 yang mampu mencapai gelar siswa elit seni bela diri. Di 3 siswa ini, di antaranya 2 lainnya adalah Zhang Houbai dan Liu Ting, tapi mereka terlalu sombong.
dan tidak mau menggunakan waktu mereka untuk membimbing kita. Anak laki-laki yang mengenakan seragam sekolah berkata dengan ragu, "Tapi saudara Lu Feng tidak seperti itu. 3 hanyalah nomor sekolah menengah, bukan peringkat mereka atau semacamnya." Pada saat ini di seluruh dunia di wilayah masing-masing negara, hampir setiap siswa sekolah menengah saat menerima pendidikan dasar bergabung dengan dojo seni bela diri untuk melekaskan kekuatan tidur dalam diri setiap manusia. Sekolah menengah ketiga di wilayah Xi'an dengan 3 kelas dan sekitar 5.000 siswa sekolah menengah. Sebagian besar semuanya pemula di dojo. Hanya sejumlah kecil yang menjadi anggota perantara dan hanya 3 yang dapat mencapai gelar anggota elit. Melihatnya dengan percaya, hehehe. Lihat itu, saudara Lu Feng berbeda dari 2 lainnya. Pria kekar itu mengerutkan bibirnya. Zhang Houbai dan Liu Ting, mereka semua berasal dari keluarga yang kaya raya. Sejak mereka masih muda, keluarga mereka menghabiskan banyak uang untuk membesarkan dan melatih mereka. Itulah sebabnya mereka begitu kuat sekarang. Namun Lu Feng benar-benar berbeda dari mereka. Anak laki-laki yang mengenakan seragam sekolah itu mengangguk setuju. Aku juga mendengar bahwa saudara Lu Feng memiliki latar belakang biasa. Dia bahkan tinggal di rumah sewaan yang rendah, yang untuk saudara Lu Feng untuk sampai ke tempat dia hari ini benar-benar bekerja dengan keras dan melalui pelatihan yang pahit. Mengendalikan tinju dan kakinya untuk berlatih benar-benar berbeda dari Zhang Houbai dan Liu Ting. Pria kekar itu mengepalkan tinjunya dan menarik nafas dalam-dalam. Tujuan saya adalah saudara Lu Feng, dan sebelum saya lulus dari perguruan tinggi, dalam 4 tahun ini saya akan lulus ujian dojo dan mencapai peringkat anggota elit. Pada saat ini, saudara Lu Feng yang mereka bicarakan hanya mengikuti arus orang yang menuju gerbang ketiga dengan anak laki-laki lain dan dalam balutan seragam sekolah. Feng, ketika orang bodoh besar yang meminta tip padamu itu pergi, dia memujimu. Anak laki-laki yang mengenakan seragam sekolah itu mulai tertawa, memuji betapa hebatnya Anda dan betapa Anda begitu mudah diajak bicara. Lu Feng tertawa. Apakah kamu cemburu, Wen Wei? Cemburu padamu? Wen Wei menyentuh hidungnya dan tertawa. Dalam mimpimu, aku menghela nafas bahwa orang bodoh itu bahkan tidak tahu sih sebenarnya dari Lu Feng. Tapi aku ingat dengan jelas, waktu itu di platform kompetisi dojo, Lu Feng Brother yang dia puji bertarung melawannya. Dia 3 orang berturut-turut dan ketiga siswa sekolah menengah itu bahkan tidak bisa naik lagi. Lu Feng tertawa. Memang pertandingan itu adalah kebangkitannya untuk ketenaran. Lu Feng memukul bahu Wen Wei. Ayo pulang sekarang. Bahu Wen Wei bergetar. Feng, tolong lebih ringan. Dengan 1 pukulan itu bahuku akan hancur. Ini lagi. Wen Wei adalah teman baik Lu Feng yang telah bermain dengannya sejak dia kecil. Meskipun mereka bukan saudara-saudara, perasaan itu cukup kuat. Dari sekolah SD, SMP, dan SMA. Melihat ke belakang, keduanya memang memiliki ikatan yang dalam. Wen Wei tiba-tiba melihat ke depan. Feng, lihatlah, dialah yang kamu taksir. Lu Feng juga melihat dan hanya melihat gadis berekor kuda dengan jin dan kaos polos putih dari seluruh kerumunan. Jantung Lu Feng berdetak kencang, sebuah nama yang menyapu hatinya. Su Xin. Kesuksesan Lu Feng pada Su Xin, kesukaan Lu Feng pada Su Xin. Mereka yang mengetahui rahasia itu jumlahnya sedikit, tapi Wen Wei secara alami sudah mengetahuinya sejak lama, karena dia adalah sahabat dekatnya. Selama tahun pertama sekolah menengahnya, Lu Feng dan Su Xin berada di kelas yang sama. Pertama kali Lu Feng melihat Su Xin, dia merasa seperti ada sesuatu yang cerah di depannya, yang mengatakan selama waktu kelas dengan Lu Feng duduk di belakang, untuk beberapa alasan tidak dapat mengendalikan dirinya. Dia tanpa sadar melihat ke arah punggung Su Xin, hanya melihat dalam diam. Dia puas hanya dengan melihat punggung Su Xin. Karena kelas diacak lagi di tahun kedua, dia dan Su Xin tidak berada di kelas yang sama lagi. Namun setiap kali Lu Feng melihat Su Xin, dia tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Hanya ada 1 bulan tersisa sampai ujian. Lu Feng berbisik pada dirinya sendiri. Saya tidak punya keberanian dan tidak punya waktu untuk romansa percintaan. Pada bulan terakhir, semua orang dengan panik meninjau dan Su Xin ingin memperbaiki dirinya sendiri.
Bagaimana dia bisa mengalihkan perhatiannya dengan romansa? Itu sama untuk saya tidak bisa kalah. Fokus atau aku akan menyesalinya seumur hidupku. Terserah, cinta ini aku hanya menjadikannya kenangan. Percintaan, apakah pahit? Bunga itu bahkan belum mekar dan sudah layu. Lu Feng hanya ingin diam-diam meletakkan semua itu di lubuk hatinya. Kau punya kesempatan untuk mengejarnya. Sekarang hanya tinggal 1 bulan lagi. Wen Wei menggelengkan kepalanya. Aku khawatir kamu tidak pernah melihatnya lagi. Di masa depan sudah terlambat untuk menyesalinya. Wen Wei, Lu Feng menggelengkan kepalanya. Berhenti. Tanpa mencapai gelar pejuang, aku tidak akan mengalihkan perhatianku dengan cerita percintaan. Saudaraku, kamu cukup kejam. Wen Wei mengangkat ibu jarinya. Pejuang, fighter. Di seluruh sekolah kami yang terdiri dari 5.000 orang, tidak ada yang mampu mencapai peringkat itu. Anda berani mengatakan bahwa jika Anda tidak mencapai peringkat fighter, Anda tidak akan mengalihkan perhatian Anda dengan percintaan? Sapi, kamu memang sapi. Lu Feng melirik sekelompok 5 orang di luar gerbang. Zhang Houbai terlihat dalam rombongan siswa di luar gerbang ada 5 orang yang sangat mencolok, yang pemimpinnya minimal setinggi 180 cm, mengenakan kaos putih, celana panjang, dan otot dada yang besar. 4 orang yang mengelilinginya. Mereka kekar dan ada bekas luka di wajahnya. Sama menakutkannya, dan remaja berbaju putih di SMA 3 Xi'an itu memang salah satu dari 3 dengan gelar elit. Zhang Houbai. Lu Feng, Zhang Houbai mendengus melihatnya. Jika Anda bertanya kepada Zhang Houbai siapa yang paling dia benci di seluruh sekolah menengah ini, jawabannya jelas adalah Lu Feng. Karena 1 dari 3 orang yang mendapatkan gelar elit adalah seorang perempuan. Hanya 2 dari mereka yang merupakan pemegang gelar elit. Juga Zhang Houbai yang berasal dari latar belakang yang kaya, sementara Lu Feng hanya orang biasa, tinggal di rumah sewaan yang murah. Di kelas, Lu Feng jauh di depan Zhang Houbai. Dalam kekuatan, baik Lu Feng dan Zhang Houbai telah mendapatkan gelar elit, tetapi Lu Feng pernah menantang 3 siswa sekolah menengah berturut-turut dan mengalahkan mereka sampai mereka bahkan tidak bisa bangkit kembali. Dan dalam ketiganya, salah satunya adalah Zhang Houbai. Dia bahkan dipukuli giginya saat itu. Dan untuk kondisi saat ini, jelas Zhang Houbai punya uang dan kuasa. Latar belakang yang bagus, tetapi membandingkan nilai dan kekuatan, Lu Feng jauh lebih unggul. Di sekolah, setiap kali seseorang memuji Zhang Houbai, seseorang biasanya akan mengangkat Lu Feng untuk dibandingkan. Jadi dia merasa benci, kebencian yang dimiliki Zhang Houbai terhadap Lu Feng sangat besar. Ayo pergi, Zhang Houbai menjilat giginya yang memiliki sedikit rasa sakit. Saat itu dia dipukuli sampai mulutnya penuh darah dan kehilangan 1 giginya. Zhang Houbai ini sejak saat itu di dojo berperilaku jauh lebih baik setelah menerima pukulan. Dia tidak akan pernah mengganggumu lagi, Wen Wei berkata kepada Lu Feng. Saat dia melihat kelompok 5 orang itu semakin jauh, Zhang Houbai. Lu Feng tidak pernah peduli dengan orang seperti itu. Saya lebih suka berurusan dengan lebih sedikit daripada orang-orang seperti itu, kata Lu Feng sambil berjalan pulang dengan Wen Wei. Di perjalanan pulang, di jalan klakson mobil berbunyi. Saat itu semua mobil maksudnya menggunakan energi listrik, jadi setidaknya tidak ada bau bensin di jalan. Wen Wei, ada 1 bulan lagi sampai ujian. Selama bulan ini, mari kita mengerahkan upaya terbaik kita. Lu Feng dan Wen Wei berjalan ke arah pulang. Di dojo di sana, kita bisa bersantai sementara. Lakukan latihan restoratif setiap hari sambil berkonsentrasi pada studi budaya. 12 tahun kerja kami adalah untuk ujian ini. Ya, 12 tahun studi budaya. Ujian ini menentukan nasib kita. Wen Wei juga menghela nafas. Ujian, sama seperti pasukan 10.000 kuda yang melintasi jembatan kayu, katanya dengan muka cemberut.
Ya, Lu Feng mengganggu. Kondisi rumahnya tidak begitu baik. Meskipun ia memiliki gelar elit, tidak peduli seberapa buruk nilai budayanya, dia selalu bisa mendapatkan pekerjaan pengawal elit. Dan dengan mudah mendapatkan gaji tahunan 20 hingga 30 ribu dolar. Namun apakah Lu Feng akan puas hanya dengan pekerjaan menjadi pengawal? Di tempat yang lain, saat ini sekitar 1000 meter di atas wilayah Xi'an, seekor elang emas besar bermahkota hitam terbang melewati kota. Tubuhnya panjang sekitar 20 meter, seperti jet tempur besar. Bulu-bulu tubuhnya memiliki kilau logam yang dingin. Bulu di kepalanya berwarna hitam bercorak, seperti mahkota hitam. Cakarnya yang besar juga berwarna emas, sepasang mata yang tajam berwarna biru, bersinar memandang rendah di sekitar dan di bawahnya, menyembunyikan sedikit niat membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Elang emas bermahkota hitam yang sudah terbang super cepat, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya secara eksponensial menembus penghalang suara dalam beberapa saat. Mencapai kecepatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, suara bernada sangat tinggi meletus dari dalam mulut elang. Gelombang kejut yang menakutkan, yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar dengan cepat di bawah. Di persimpangan jalan Zitian, wilayah Xi'an, Lu Feng sedang menunggu lampu merah bersama Wen Wei. Tiba-tiba, raungan yang menusuk telinga tiba-tiba muncul. Tetapi tidak seperti guntur. Suara guntur sangat bagus dan memakan telinga. Tapi suara ini menusuk telinga. Lu Feng merasakan sedikit rasa sakit di gendang telinganya. Dengan beberapa kerutan tidak nyaman muncul di dahinya. Banyak orang di jalan sudah menutup telinga mereka. Itulah tangisan seekor burung, kata Lu Feng melihat ke arah langit. Lu Feng bergumam merasa terkejut. Di bawah keterkejutan lolongan yang menusuk telinga, pecahan kaca besar di gedung pencakar langit di jalan tetangga, di jalan-jalan, mengeluarkan suara retak, trak, trak, trak yang dalam. Banyak kaca retak terbuka dan puluhan kaca jatuh dari langit yang tinggi. Beberapa menabrak jalur pejalan kaki atau menabrak orang, atau bahkan menabrak lampu di jalan. Pai, pang, pipa suara berderak, ada suara ledakan untuk sementara. Dan salah satu kaca jatuh ke lampu jalan yang berada tepat di sebelah Lu Feng. Wah, Wen Wei dengan cepat mundur 2 langkah, menghindari pecahan kaca. Dan salah satu kaca pecah ke tanah dan sepotong terbang lurus ke arah Lu Feng seperti pisau. Lu Feng melihat dari sudut matanya. Namun tidak ada penghindaran, dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dalam sekejap tangan katanya seperti kilat menangkap pecahan kaca yang terbang ke arahnya. Sepotong kata mencerminkan tampilan Lu Feng. Dia mengetuknya 2 kali dan kemudian melemparkannya secara acak seperti senjata tersembunyi. Pecahan kaca itu terbang lurus menuju tempat sampah yang jauh dan dengan akurat masuk ke dalam lubangnya. Di jalan, mobil-mobil yang terkena dampak pada awalnya dengan cepat kembali normal dan orang-orang di jalan sedang berdiskusi. Beberapa yang malang terluka, tapi kebanyakan dari mereka tidak terluka sama sekali. Kekuatan apa itu? Lu Feng melihat ke arah langit. Begitu banyak kekuatan hanya dalam satu lolongan. Itu pasti binatang buas yang kuat. Wen Wei, bukankah kamu punya pengetahuan yang luas tentang binatang buas? Apakah kamu tahu jenis binatang apa ini? Wen Wei menyipitkan matanya. Cahaya kegembiraan ada di celah matanya. Feng, ada sistem pertahanan 500 meter di atas kota ini. Binatang buas ini pasti terbang di atas 500 meter. Bahkan dengan jarak seperti itu, lolongannya masih bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan binatang buas biasa bahkan tidak akan berani melolong di atas kota manusia. Dengan kekuatan dan arogansi seperti itu, dan menurut suaranya, jika aku benar, ini pasti salah satu dari elang bermahkota hitam yang menakutkan, kata Wen Wei dengan sungguh-sungguh. Elang bermahkota hitam? Mata Lu Feng berkedip. Tentu saja.
Dia pernah mendengar tentang elang mahkota hitam yang terkenal itu. Elang mahkota hitam berada di peringkat 3 dari monster spesies Diao. Mata Wenwei bersinar. Tubuh elang mahkota hitam yang sudah dewasa panjangnya sekitar 21 meter. Lebar sayapnya sekitar 36 meter. Dan kecepatan terbangnya bisa mencapai 3,9 Mach, yaitu 3,9 kali kecepatan suara, menggunakan 340 meter per detik seperti kecepatan suara, yaitu 1326 meter per detik, dan bisa sampai 4774 km dalam 1 jam. Lu Feng tahu bahwa elang bermahkota hitam itu kuat, tetapi begitu dia mendengar kecepatan ekstrim 1326 meter per detik, dia menahan nafas 1 detik yang hanya 1 kedipan dan jaraknya sudah 1000 meter. Bulu elang bermahkota hitam bahkan lebih keras dari berlian, mungkin sekuat paduan Keile kelas 3. Wenwei dengan bersemangat menambahkan, di layar internet video online yang disiarkan secara live, elang bermahkota hitam telah mengikuti gerombolan dan bertemu tentara. Dia telah menerima tembakan dari meriam Dewa Api 20 mm. Meriam Dewa Api bisa menembakkan 7.000 peluru per detik. 7.000 peluru per detik adalah aliran peluru dan setiap peluru bisa menembus plat baja setebal 50 mm. Namun bahkan di bawah rentetan meriam Dewa Api, rentetan itu bahkan tidak bisa mengenai 1 bulu pun dari elang bermahkota hitam itu. Setelah itu, seorang pejuang bela diri misterius memegang pisau pertempuran paduan Keile, membuat aliran cahaya dan memotong elang bermahkota hitam menjadi 2. Wenwei berkata dengan penuh semangat. Jantung Lu Feng juga berdetak lebih cepat. Video itu tersebar di semua tempat, jadi dia juga bisa melihatnya. Gelar bertarung, aku pasti akan mencapainya suatu hari nanti. Aku ingin menjadi seperti senior itu, mampu memegang pisau tempur dan membelah monster seperti elang bermahkota hitam dan gorila iblis yang kuat. Lu Feng berpikir dalam hatinya. Setiap remaja memiliki mimpi ini. Jadi tentu saja ini adalah mimpi Lu Feng juga. Senior di sini seperti kakak kelas, bukan orang tua. Namun menurut internet, pertarungan kuat misterius yang memotong elang bermahkota hitam menjadi 2 secara internasional berada di 100 teratas, seorang pejuang super. Feng, apa yang kamu lakukan? Kami sudah pulang, teriak Wenwei. Dari sini Lu Feng dengan pemikirannya yang mendalam melihat sektor yang terdiri dari banyak bangunan berbentuk tabung, sektor pantai selatan. Pemerintah membangun area sewa yang kecil dan murah ini, dan Lu Feng telah tinggal di daerah ini selama 18 tahun. Sektor selatan terutama digunakan sebagai area sewa murah. Itu dikemas hingga batasnya dan masing-masing apartemen seperti tiang beton persegi yang besar dan dibangun tanpa mempertimbangkan paparan sinar matahari. Rumah Lu Feng berada di lantai 32 dari 36 lantai di apartemen tertentu. Feng, mau pergi ke dojo malam ini? Wenwei berkata sambil menuju apartemen lain. Aku harus keluar untuk beberapa urusan pendidikan keluarga malam ini. Setelah itu selesai, aku mungkin pergi ke dojo. Jangan tunggu aku malam ini. Lu Feng tersenyum dan melambaikan tangannya dan kemudian terbang menaiki tangga. Setiap langkah Lu Feng meliputi 4 anak tangga, seperti macan kumbang yang menuju kencang. Lu Feng mencapai lantai kedua dalam 2 kedipan. Lantai 3, lantai 4, langkah. Bahkan saat berlari, Lu Feng masih sangat fleksibel, memiliki cukup waktu untuk memberi jalan bagi penghuni lainnya di tangga. Feng, sudah pulang dari sekolah? Seorang menyapanya. Ya, Paman Wang. Pola pernafasan Lu Feng tidak terpengaruh sama sekali. Sebagai anggota elit, kecepatan mendaki ini tidak berbeda dengan jalan santai. Menurut pendapat sebagian besar penduduk, tidak ada lift yang dibangun di dalam gedung. Jika lift dibangun, maka biaya sewa penghuni akan meningkat. Sampai sekarang, bagi banyak warga, mendaki beberapa lusin lantai sangat mudah. Bagi mereka, membangun lift di dalam gedung hanyalah hal yang sia-sia, karena listrik mahal dan sistem pertahanan kota bertenaga listrik.
Seluruh negeri membutuhkan listrik. Sudah di lantai 32. Lantai 32 ada 8 keluarga dan keluarga Lu Feng adalah satu-satunya. Kak, suara terdengar dari dalam. Lu Feng membuka pintu. Kakak, apakah itu kamu? Sebuah suara kembali datang dari dalam rumah. Yap. Lu Feng menutup pintu. Sepintas rumah Lu Feng terdiri dari satu kamar dan satu ruang tamu. Luasnya 36 ping, sebuah ping. Satu ping adalah sekitar 3 meter persegi. Sejak awal ingatannya, dia telah tinggal di sini bersama saudara laki-lakinya, adik laki-lakinya, dan kedua orang tuanya. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang di tempat ping 36 ini. Hua, apa yang kamu baca? Lu Feng menuju ke balkon. Di balkon, seorang remaja kulit putih kurus dan sakit-sakitan duduk di kursi roda, memegang sebuah buku bahasa Inggris. Ketika Feng melihat itu, dia tertawa. Oh, apakah Pulaisi itu ahli investasi? Di antara para ahli investasi, bukankah dewa saham Buffett yang paling terkenal? Terhadap investasi dan saham, Lu Feng juga tidak begitu mengerti apa-apa. Buffett tidak terlalu cocok untukku. Juga teori dan pemikiran Pulaisi lebih dekat dengan cita-citaku sendiri. Jadi aku bisa belajar lebih banyak dari mereka. Adik Lu Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum kecil. Kamu lanjutkanlah membaca. Lu Feng tertawa. Sengaja tidak sengaja Lu Feng melirik kaki adiknya dan merasakan sakit di hatinya. Kenangan itu terulang kembali di benaknya. Selama masa mudanya, kaki adiknya terlindas mobil. Segala sesuatu di bawah pahanya hancur dan melumpuhkannya. Sebagai seorang lumpuh, ia menghadapi tekanan besar di bawah kehidupan di masyarakat saat ini. Bahkan pendidikannya hanya bisa diajarkan melalui pelajaran internet jarak daring istilahnya. Karena dia tidak terkena sinar matahari untuk waktu yang lama, wajah saudaranya menjadi pucat pasi, seolah-olah dia sakit. Dan dia tidak punya banyak teman, karena dia agak introvert. Gaji ibu dan ayahnya sangat rendah dan mereka harus membesarkan saya dan saudara laki-laki saya. Dan saudara laki saya bahkan lumpuh. Beban keluarga kami terlalu besar, jadi kami hanya bisa tinggal di rumah sewaan yang murah ini. Aku harus mengubah nasib kita. Lu Feng berpikir dalam hatinya. Saya naksir Susin, namun saya belum bisa bergerak, belum mencoba untuk memulai hubungan. Menurut undang-undang, seorang dapat menikah pada usia 18 tahun. Jadi banyak yang memiliki hubungan selama sekolah menengah dan menikah ketika mereka lulus. Mereka yang tidak memiliki hubungan di sekolah menengah sedikit dalam beberapa karena aku tidak punya waktu untuk dihabiskan untuk masalah percintaan. Keluargaku tidak kaya, jadi aku tidak memiliki bimbingan guru yang luar biasa. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk segalanya. Tatapan Lu Feng mendarat di sofa tua ruang tamu, yang juga berfungsi sebagai tempat tidurnya. Bertahun-tahun ini, kita berempat, hanya di rumah ini dengan satu kamar dan satu ruang tamu. Aku dan saudara laki-lakiku berada di satu-satunya kamar. Sementara setelah bertahun-tahun, orang tuaku tidur di sofa ruang tamu. Suatu saat, saya pasti akan membuat keluarga saya tinggal di rumah besar dan lift. Biarkan ayah dan ibu tidur di ranjang besar. Dan biarkan saudaraku tidak perlu banyak berjuang untuk menuruni tangga. Rumah itu harus memiliki jendela yang besar agar sinar matahari bisa sepenuhnya. Kata-kata itu telah diulang beberapa kali di benak Lu Feng. Itulah sebabnya dia bekerja sangat keras. Jadi menjadi satu dari 3 anggota elit di SMA-nya merupakan satu-satunya dari ketiganya yang memiliki keluarga rata-rata. 2 lainnya sangat kaya. Dari aliran keran yang berujung itu mengisi ketel listrik dengan sangat cepat. Cuy. Memasukkan ketel listrik, Lu Feng duduk di sofa dengan buku pelajaran sejarah di rumah. Terus-menerus menghafal bagian-bagian penting dari buku itu. Tiba-tiba, suara ketel listrik terdengar menandakan air telah mendidih. Air ketel sudah mendidih. Lu Feng meletakkan bukunya dan menuangkan air ke dalam botol isolasi. Dia juga menuangkannya ke dalam gelas plastik besar dan meletakkannya di atas meja.
2026 Masehi, pertempuran Hongzhi terjadi di Danau Hongzhi. Yap, tahun 2026. Lu Feng mengingat peristiwa sejarah satu persatu. Dari pendidikan regulernya, Lu Feng adalah yang terbaik dalam matematika. Namun dia paling tertarik pada sejarah karena setiap melihat sejarah abad 21, dia merasa tidak nyaman. Itulah sejarah reformasi manusia. Hua, Lu Feng memanggil adiknya. Iya kakak. Adik Lu Feng meletakkan buku itu di tangannya. Saya telah menyoroti 139 bagian penting dalam buku ini. Pertanyaannya sedikit. Lu Feng menyerahkan buku teks sejarah di tangannya. Lo Hua, adik Lu Feng, mendengarkan dan tertawa. Tentu, saya jarang mendapat kesempatan untuk menanyai Anda. Kakak, dengarkan. Saya akan memberikan pertanyaan. Jika Anda salah, itu akan memalukan. Oke, lakukan. Lu Feng tertawa. Dia duduk di sofa. Ada satu orang yang membunuh naga kepala harimau dan menyelamatkan ratusan ribu orang, yang membuat ribuan dari mereka berhasil dipindahkan ke pangkalan Jiangnan. Siapa pahlawannya? Dari mana? Berapa umurnya ketika dia meninggal? Tanggal berapa tepatnya itu terjadi? Lo Hua bertanya sambil membolak-balik buku itu. Pahlawannya adalah Dong Nanbao yang diberikan medali pahlawan bintang 4 oleh negara. Dia adalah Yuan Jian Taixing. Dia meninggal ketika dia berusia 39 tahun. Itu terjadi seharusnya tahun 2018. Lu Feng mengangkat alisnya. Lo Hua melanjutkan bertanya. Tanggal tepatnya adalah tahun 2018. Bulan apa dan hari apa? Kupikir itu, Lu Feng berkata dengan ragu-ragu. 18 Juni? Hahaha, kamu salah menjawab pertanyaan pertama. Lo Hua menggelengkan kepalanya. Dong Nanbao memang dari Yuan Jian Taixing dan meninggal ketika berusia 39 tahun. Namun ini terjadi pada tahun 2018, 16 Juni. Oh, Lu Feng memukul kepalanya dan tertawa pahit. Saya selalu mencampur adukan 16 dan 18. Terus bertanya. Oke, dengarkan baik-baik. Pertanyaan kedua. Lo Hua jelas bersemangat. AD 2013 di kedua saudara itu bertanya dan menjawab dan waktu berlalu dengan cepat. Saya sudah mengajukan setengah pertanyaan dalam buku ini. Saya mengajukan 68 pertanyaan dan Anda menjawab 60 benar dan 5 salah. Lo Hua mengangkat kepalanya dan melihat jam yang tergantung di dinding. Ayah dan ibu akan segera kembali. Aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir dan menanyakannya separuh lainnya lain kali. Pertanyaan terakhir? Oke, tanyakan saja. Konsentrasi Lu Feng meningkat. Pertanyaan ini sangat mendasar. Tinjau peristiwa penting dari periode Danaipan. Tanya Lo Hua. Karakter Pandanipan sedikit berbeda. Tapi ini pada dasarnya berarti nirvana atau grand nirvana. Atau setidaknya mengisyaratkan. Saya akan menyebutkannya periode grand nirvana dimulai saat ini. Lo Hua memiliki ekspresi serius. Karena periode Grand Nirvana adalah bagian terpenting dari sejarah reformasi manusia. Pada awal abad ke-21, seluruh dunia terus mengalami beberapa wabah virus. Tahun 2003 adalah SARS, 2009 adalah H1N1, dan 2013 akhirnya virus tipe R yang lebih mengerikan pecah. Saat virus tipe R menyebar, itu bermutasi menjadi sekitar 20 jenis yang berbeda, yang membuatnya semakin menantang untuk dilawan oleh antivirus. Akibatnya, semua negara di dunia mengalami kejadian yang sangat tragis, kematian di mana-mana dengan angka yang fantastis. Ketika Departemen Medis maju, virusnya bisa dikendalikan. Namun pada Januari 2015, virus R bermutasi menjadi mutasi yang paling mengerikan yang dikenal dengan virus double R. Dulu banyak mutasi virus R yang menyebar melalui cairan tubuh. Ada yang bisa menular melalui air, namun pada masa hidupnya di air sangat singkat.
Di sisi lain, virus R ini bisa melalui cairan tubuh, melalui air, dan bahkan lebih buruk, bahkan bisa melalui udara, dengan umur hingga 3 jam di udara.